Halo pemirsa, langsung dari studio ADX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2021 tercatat mengalami kenaikan secara bulanan. Kunjungan tersebut didominasi oleh wisatawan dari Timor Leste yang masuk melalui jalur darat. Menurut data BPS, jumlah kunjungan Wisman pada Maret 2021 mengalami peningkatan sebesar 14,54% jika dibandingkan dengan Februari 2021. Dari 132.600 Wisman pada Maret 2021, jumlah kunjungan Wisman yang melalui pintu masuk udara sebanyak 12.850, melalui pintu masuk laut sebanyak 40.850 kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 78.890 kunjungan. Dilihat berdasarkan pintu masuk udara, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia bulan Maret 2021 menurun drastis sebesar 94,96% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman pada Maret 2020. Sementara melalui pintu masuk laut, jumlah kunjungan Wisman mengalami penurunan sebesar 63,3%. Dari pintu masuk darat, jumlah kunjungan Wisman Maret 2021 mengalami penurunan sebesar 34,13% jika dibandingkan dengan Maret 2020. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia periode Januari hingga Maret 2021 mencapai 385.590 kunjungan. Kondisi tersebut menurun drastis sebesar 85,45% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 2,65 juta kunjungan. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengambil langkah tegas untuk menutup sementara pariwisata Indonesia dari kunjungan warga negara asing dari India terkait melonjak tajamnya kasus COVID-19 di negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kita tidak berpotensi berisiko peningkatan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kendati demikian, India merupakan salah satu negara dengan jumlah wisatawan yang cukup meningkat signifikan sebelum pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan kemitraan jangka panjang dengan India. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik mencermati kebijakan pariwisata di tengah pandemi global. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Agus Pambagio yang merupakan pengamat kebijakan publik. Langsung saja kita sapa. Pak Agus, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah mencermati kebijakan pariwisata di tengah pandemi global, Pak Agus. Kalau kita ketahui, pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak, termasuk yang paling terdampak akibat dari pandemi COVID-19. Bagaimana Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan regulasi yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata di tengah kondisi pandemi yang masih terus berlanjut sampai saat ini, Pak? Ya, begini, sektor pariwisata kan merupakan salah satu sektor andalan di luar migas, ya. Nah, maksud saya begini, sektor pariwisata itu tidak diatur sendiri hanya oleh peraturan satu kementerian, tetapi saling terkait dengan kementerian lain. Apakah itu Kemendagri, apakah itu Kementerian Lingkungan Hidup, apakah itu kementerian-kementerian lainnya. Jadi tidak bisa bersendiri. Nah, sekarang ini kebijakan untuk pariwisatanya memang belum jelas, karena di sektor pariwisata betul kata Anda itu memang sektor yang paling terdampak dan paling awal. Nah, ini persoalan ketika kebijakan utuhnya dari pemerintah itu melakukan penanganan pandemi dan juga peningkatan ekonomi. Nah, ini menjadi polisi dua kaki yang sebetulnya sangat merugikan sektor ekonomi. Karena tidak mungkin sektor ekonomi tumbuh ketika pandeminya tidak bisa ditangani dulu. Nah, penanganan pandemi karena dua kaki jadi berkepanjangan. Ini yang sedang kita lihat sekarang, dan apa boleh buat itu kebijakan pemerintah harus kita tapi saya menyayangkan karena dari awal saya sudah ingatkan bereskan dulu pandeminya dengan total gitu ya, kemudian baru tangani ekonomi, tapi tidak demikian. Jadi sekarang ya pemberesannya akan menjadi sangat sulit dan bisa berkepanjangan kalau tidak tepat. Baik, yang terbaru Pak Agus, ini pemerintah ini akan membuka akses Wisman di pertengahan tahun ini di tengah tsunami dari COVID-19 dari India. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini Pak ketika membuka akses Wisman, namun perkembangan terbaru dari pandemi COVID-19 dari beberapa negara justru kembali mengalami peningkatan, Pak Agus?
Ya bukan hanya dari beberapa negara, sebentar lagi kita juga patut juga akan terkena karena kasus kemarin Tanah Abang, ini mudik, kemudian juga di daerah-daerah yang saya habis berdiskusi semalam dengan beberapa kepala daerah, itu tidak siap, baik apakah rumah sakitnya maupun dananya maupun nakesnya. Kita sangat khawatir itu. Nah, soal Wisman, apakah ada Wisman dari negara-negara potensi yang dulu ke Indonesia itu siap datang? Karena di kita kan penanganannya belum menurut saya belum terlalu serius, ya kan? Nah ini yang menjadi persoalan, apakah ada yang datang? Uni Eropa saja sudah membuka untuk member state country, tetapi harus divaksin dengan beberapa vaksin tertentu, apa Pfizer, apa AstraZeneca, atau Johnson Johnson dan sebagainya. Tapi tidak ada Sinovac. Kita pakai Sinovac. Apakah para Wisman mau masuk kalau kita pakai Sinovac yang tidak ada listnya di EU, mungkin juga di negara-negara lain? Itu pertanyaan besar saya. Nah, saya sempat baca minggu ini bahwa kata BPS ada peningkatan jumlah turis. Disebut kalau tidak salah, mohon dikoreksi, itu di tim-tim. Saya khawatir itu bukan turis, tapi pergerakan manusia yang belanja pergi keperluan lain, bukan turis. Semua daerah perbatasan itu dinamikanya seperti itu, dan tahun-tahun lalu pergerakan manusia yang memang sehari-hari dia bolak-balik ke perbatasan itu dimasukkan dalam golongan turis. Mereka bukan turis. Baik, apakah Anda melihat ketika ingin melakukan kebijakan membuka akses bagi Wisman, keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu hal yang penting dikedepankan begitu. Dari sisi persiapan kita seperti apa, kemudian juga dari sisi melakukan proses karantina juga seperti apa, Pak Agus? Iya betul sekali, kan dari awal saya ini punya mazhabnya karantina total atau lockdown. Waktu itu saya usulkannya di seluruh Pulau Jawa. Saya sempat bicara di media, di beberapa media itu kira-kira bulan Februari atau awal Maret tahun lalu. Tetapi kan tidak dilakukan. Ya, karena kebijakannya lalu pakai tadi dua kaki. Jadi memang orang akan masuk ke Indonesia tentu melihat. Kan sekarang tidak susah-susah tinggal buka website saja. Kalau dilihat kemarin kerumunan di Pasar Tanah Abang, kerumunan di mana seperti itu, memang orang berani masuk. Itu pertanyaan saya. Kedua, hari ini adalah hari puncak mudik. Karena tanggal 6 sudah dilarang mudik sampai tanggal 17. Seperti apa? Saya sedang memantau, ada rencana juga saya akan ke lapangan untuk melihat. Nah, hal semacam ini perlu dibereskan dulu sebelum mengundang turis. Pak, saya sempat bicara panjang juga dengan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagaimana membereskan hal-hal ini? Tentu bukan hal yang mudah, karena ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain. Tidak bisa hanya kebijakan dari sektor pariwisata saja. Baik, meskipun kebijakannya hanya dari beberapa titik saja yang akan dibuka, Pak Agus, misalnya karena Bali potensinya cukup besar, kemudian juga pendapatan daerahnya hanya mengandalkan pariwisata, Bali area sekitarnya saja yang dibuka, tidak untuk daerah-daerah lain. Apakah posisi persiapannya juga sama, Pak, atau di tengah kondisi ini cukup sulit untuk dilaksanakan, meskipun ruang lingkupnya cukup kecil, hanya di Bali saja, Pak Agus? Ya, kita katakan Bali saja. Memang Bali daerah yang paling sangat menderita karena kasus pandemi ini. Nah, sekarang kita sekali lagi bagaimana mengkomunikasikan ke dunia, ya, terutama negara-negara targeted. Jangan kita mengundang penduduk Ekuador, Nicaragua datang ke sini terlalu jauh. Kita sudah tahu siapa saja target Bali, paling jauh mungkin Rusia, Cina, dan sebagainya. Nah, apakah itu sudah dikomunikasikan kondisi Bali saat ini? Ya, bagaimana kesiapan rumah sakit, bagaimana segala macam. Sekali lagi kita menggunakan vaksin yang resmi, yaitu Sinovac. Apakah Sinovac itu dipercaya oleh bangsa-bangsa Eropa yang saat itu menjadi target kita? Apakah Sinovac dipercaya oleh Australia yang Commonwealth, yang itunya juga ke Eropa? Kemudian apakah Jepang dan sebagainya? Itu kalau Cina mungkin iya. Nah, sekarang bagaimana, apakah Cina memang sudah clear? Karena sudah ada charter pesawat dari Wuhan setiap hari, itu dari ke Jakarta yang dicarter oleh industri nikel yang ada di Sulawesi. Nah, hal ini juga perlu dikaji dengan mendalam, bukan hanya sektornya saja. Pak Agus, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pemirsa bersama kami, Marga Devi akan segera kembali sesaat lagi.